Halo teman-teman Confident Learning, kali ini aku balik lagi nih, masih dengan topik LPDP. Kali ini aku mau bercerita tentang strategi menulis esai, biar esai kamu nggak hanya curhat terkait dengan kegiatan kamu sehari-hari, tapi juga bisa menunjukkan kualitas diri dan tujuan hidup yang berkualitas. Karena istilah PDP itu bukan hanya sekedar dear diary aja ya, tapi kamu juga harus menunjukkan bahwa diri kamu adalah seseorang yang mampu berkontribusi sebagai agen perubahan. Oke, check it out. Nah, sebelum kita menuju kepada strategi membuat esai, aku mau bilang dulu nih terkait dengan tujuan penulisan esai LPDP biar satu kerangka. Jadi tujuan esai LPDP itu yang pertama itu untuk menilai kepribadian dan nilai-nilai diri kita. Apakah kita punya sikap tanggung jawab, kepedulian kepada sesama, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua untuk melihat potensi, kontribusi apa sih yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita cetuskan untuk bangsa Indonesia ke depannya. Lalu yang ketiga itu untuk melihat sejauh mana kita punya arah hidup dan bukan ikut-ikut atau FOMO untuk anak muda zaman sekarang. Oke, selanjutnya untuk strategi menulis esai, aku rangkum menjadi beberapa poin. Poin yang pertama itu mengenali diri sendiri atau refleksi. Jadi ketika kita ingin menulis esai, tanya dulu nih ke dalam diri kita, momen apa sih yang memang benar-benar membentuk diri aku menjadi apa yang sekarang ini? Terus apa sih nilai hidup yang aku pegang dari dulu sampai sekarang sehingga kita bisa melewati suka duka kehidupan, melewati rintangan gitu. Sehingga menjadikan kita yang seperti ini. Nah, tipsnya kita bisa menggunakan teknik STAR, itu situation, task, action, and result. Untuk menyusun cerita dari awal hingga akhir kita menemukan sebuah perjalanan. Lalu yang kedua, itu tunjukkan nilai dan bukan prestasi kosong. Semisal gitu ya, bukan soal lomba apa yang kamu menangkan, tapi kenapa itu bermakna dan apa yang kamu pelajari. Contoh narasinya, misal saat aku ikut kegiatan mengajar di pelosok, aku sadar bahwa pendidikan itu adalah kunci perubahan, bukan sekedar nilai ujian. Nah, itu adalah nilai atau value yang kita dapatkan dalam hidup. Tips yang ketiga, untuk menulis esai kontribusi, kita harus fokus dan realistis. Jawab pertanyaan yang realistis itu semisal kita mau kontribusi bidang apa dan bagaimana caranya, bagaimana step by stepnya. Misal gini, saya adalah seorang pendidik, rencana kontribusi saya adalah ingin membuat sekolah yang berbasis dengan kesehatan mental gitu ya. Step by stepnya misal saya ingin membuat yayasan dulu, lalu saya membuat maaf, saya ingin komunitas dulu, komunitas yang berbasis, kesehatan mental, lalu nanti membuat yayasan, step by stepnya itu jelas gitu. Nah, jangan cuman bilang, "Kita ingin Indonesia lebih baik," gitu. Itu, terlalu general dan itu nggak konkret gitu, tapi konkretkan lagi, misal bidangnya apa, targetnya apa, pendekatannya seperti apa. Nah, contohnya lagi misal, setelah studi S2, saya ingin fokus ke advokasi pendidikan inklusif di daerah 3T melalui kerjasama dengan komunitas lokal, misal gitu. Itu yang lebih skala besarnya tapi memang konkret gitu, teman-teman. Yang keempat, kita harus riset dan relevansi. Hubungkan dengan visi LPDP terkait dengan kontribusi, integritas, profesionalisme gitu. Jangan hanya ingin untuk kesuksesan diri dan keluarga, misal gitu ya. Lalu cek program kampus yang kamu tuju agar selaras dengan rencana studi dan kontribusi kamu. Yang kelima atau yang terakhir, revisi berkali-kali dan minta feedback. Oke, jadi jangan nulis mepet deadline karena itu akan sulit untuk direvisi gitu. Lalu minta masukan dari mentor, dosen, alumni, atau guru bahasa Indonesia gitu ya. Yang dimana itu bisa memperbaiki struktur kata bahkan dari isi atau konten esai kita. Lalu baca ulang dari perspektif reviewer. Oke teman-teman, itu strateginya untuk menulis esai LPDP. Ingat ya, esai LPDP itu bukan soal kata-kata yang indah, tapi tentang siapa kamu, apa yang bisa kamu perjuangkan, dan bagaimana kamu ingin berdampak untuk Indonesia. Jadi tulis dengan sejujur-jujurnya, sereflektif mungkin, dan penuh dengan semangat kontribusi. Sampai jumpa!